Ros, Ya, Boras. apa urgensinya mempercayai Cina pengkhianat macam kamu dan mempercayai kamu, sedangkan kamu sudah meninggalkan kewarganegaraan Indonesia? Urgensinya apa? Kamu berani tamak muka nggak? Kamu itu Cina pengkhianat, kamu itu. Anjing, kamu Udah berani banyak, tamak muka nggak? udah banyak Anjing, ngomong kau. kamu berani tamak muka nggak? Dasar Anjing, kau anjingnya Komarudin, kamu bangsa berani kau. tamak muka nggak? Kalau nggak berani tamak muka, nggak usah tampil. Masuk penjara. Walaupun ringan, ya kan? Ada perkelahian pembelaan diri bukan terencana namanya. Kasusnya Sambo juga sama. Brigadir J, ini kita berandai sama-sama Komarudin ya, berandai-andai. Brigadir J memperkosa anaknya Sambo. Sama Sambo dia apa? Bunuh. Salah nggak? Ya salah dong, masuk penjara. Sambo harus masuk penjara. Hukumannya ya karena sudah direncanakan ya tetap hukuman mati. Ya kan? Tetap harus hukuman mati. Korban yang paling rugi siapa? Ya tetap Sambo. Tetap Sambo keluar yang paling dirugikan, bukan Brigadir J. Tetap Sambo yang dirugikan. Anaknya sudah diperkosa, dia karirnya hancur, dia pun sendiri mungkin bisa dihukum mati, ya kan? Dan teman-temannya si Brigadir J bisa terlibat semua, dan ada berapa puluh jenderal, ada berapa ratus polisi juga akhirnya ikut gara-gara ulahnya ini semua. Oh, Sampai itu bukan kapan? acting. Ya, Itu nggak ada acting kan, Sambo sudah bilang. Sambo nggak acting loh, kan sudah mengakui dia kan. ya. Terus Itu nanti bukan acting. di ending juga Sambo kan sudah mengakui, Baradae pelakunya, dia yang nyuruh kan sudah diakui kan, sudah kan. ini, Masyarakat nanti kan hanya perlu tahu itu saja. Menurut saya itu yang harusnya kita selesai di situ, finish. Dan siapa yang membunuh, siapa yang terlibat. Nah ini ada yang ngomong, ngawur kamu, janganlah berandai-andai bermain dengan sama. Komarudin juga berandai-andai. Nggak ada buktinya yang dia ngomong semua itu, nggak ada buktinya semua. Nggak ada buktinya dikeluarkan, nggak ada semua. Itu semua adalah berandai-andai semua. Komarudin berandai-andai, saya pun berandai-andai, kita semua berandai-andai. Kita mau lihat sama-sama videonya anjingnya Komarudin itu loh, jempolnya itu loh. Oke. Wih luar Oke. biasa anjingnya Komarudin ini, lihat ini orang Batak satu ini nih, luar biasa. Ternyata, ya jempolnya tuh bagus sekali tuh jempolnya tuh. Wah ternyata memang kamu suka main jempol ya. Oke, ternyata nggak punya nyali ya. Anjing-anjingnya Komarudin nggak pernah berani tamak muka kan terus ini ya anjing-anjingnya Kamarudin kayak gimana mau pinter ya saudara ya. Kalau terjadi masalah yang sebenarnya ya itu tuh yang menjadi masalah kan adalah kita kepo, ya kan? Dan pengacaranya si Brigadir J seakan-akan Brigadir J ini malaikatnya. Bisa jadi Brigadir J itu jahat juga loh. Karena tahu itu anaknya, apalagi Glock itu adalah senjata yang ringan, saudara. Saudara tahu Glock itu senjata yang ringan, yang mudah yang orang perempuan nembak itu nggak akan mental. Ya siapa bilang ya, apalagi istrinya Sambo kalau nggak salah saya dengar anak tentara juga, nggak mungkin nggak pernah pegang senjata bapaknya. Jadi ada banyak sekali kemungkinan Sambo melindungi seseorang. Ya udahlah, kita sudah hancur sekarang mah, biar aku yang pasang badan, kamu jangan, anak-anak perlu kamu. Bisa Iya. dielaborasi lagi. Ini ada yang menarik juga ya, ada yang menarik juga. Ada uang dari rekeningnya Brigadir J ya, 200 juta ditransfer ya, dikosongkan. Siapa yang transfer ya? Nah, 200 juta. Itu rekening apa ya? Nah, ini juga menarik juga ya. Ini kan fakta-fakta ini kan. Nah, mengapa bisa ada uang di rekeningnya Brigadir J? Ya kan? Dan sebanyak itu 200 juta. Menarik ya. Jadi ada banyak sekali. Nah ini tadi ada yang bilang kalau si Kamarudin itu di mana-mana ya pengacara bicara fakta baru motif. Nah Kamarudin bilang motif dulu baru fakta, belakangan nggak ada faktanya. Yang penting mau dicari-cari motifnya apa. Motifnya ngawur semua ya. Yang jangan-jangan namanya orang sudah mati, jangan-jangan memang pelaku juga dia. Kita nggak ngerti loh saudara. Dan Anda biasain hidup dalam kebohongan, goblok kamu itu, makanya heran Indonesia kere terus ya, karena isinya orang-orang goblok macam kalian ini ya.
Kalau ada sesuatu bukannya kritis, bukan dicari tahu dulu, dicari faktanya dulu, bener apa enggak, tapi langsung pada ngarang sendiri berimajinasi semua. Nah, itu tadi ya, jangan mau ya. Ya coba saya seorang brigadir punya tabungan 200 juta. Brigadir loh ini loh, saudara. Brigadir loh, bukan perwira loh. Ngeri saudara, ya bingung ya. Coba ini ya. Tapi serem ya saudara ya, serem ya, serem. Nah, kalau kalau hal-hal seperti ini, framing-framing ini terus dibiarkan, saudara, maka apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi Indonesia makin bodoh. Seharusnya Polri itu buka saja semua apa adanya, ya, buka saja, supaya jangan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang membodohi masyarakat. Ini adalah era keterbukaan. Daripada orang dapatnya sepotong-sepotong akhirnya berimajinasi, mendingan dibuka sekalian. Ya, mendingan dibuka sekalian, selesai. Karena dengan informasi sepotong-sepotong dari Polri ini akan membuat rakyat jadi bodoh. Dan langsung memikirkan hal yang aneh-aneh. Apa kalau si Fahmi dilapori sama Sambo, lalu Fahmi Alamsyah kasih Sambo, lebih baik kamu akui semuanya, nanti kita pikirkan solusinya. Yang penting diakui dulu. Kalau isu LGBT ini kamarnya kasus sama Sambo, kan berarti kan brigadir bilang LGBT dulu semuanya, nyatakan dulu kebenaran, lalu kita cari solusinya. Tapi ini datanya sama Fahmi, dibikinkan skenario-nya. Sambonya kayak dia tutupi setengah mati pokoknya, gimana caranya bahwa brigadir skenario LGBT kan. Nah itu loh masalah. Ruwet saudara. Karena membangunnya berdasarkan asumsi bukan fakta ya. Udah gitu jual-jual Tuhan Elohim, bangsat juga ini satu si Kamarudin ya, jualan Tuhan Elohim. Gimana orang Kristen aja. Ya kan? Kalau memang Tuhan Elohim berkuasa harusnya kan kamu bisa bebasin MKC kan. Wah Tuhan Elohim berkuasa. Allah saya bukan saya tidak menghina Tuhan Yesus ya. Tapi kalau Tuhan Elohim yang disembah oleh si ini harusnya MKC itu kemarin sudah bebas kan begitu kan kalau ngikuti logika berpikirnya si Kamarudin berarti hakimnya lebih berkuasa daripada Tuhan Elohimnya si Kamarudin saudara ya kan wah Tuhan Elohim berkuasa begini nyatanya kamu kalah kok kasusnya KC kamu babak belur kok malah kamu rebutan bukan Tuhan Elohimnya yang ngawur bukan Tuhan Elohimnya yang tidak berkuasa kamunya yang ngawur terus kamu bawa-bawa Tuhan Elohim, bikin malu aja kamu nih pengacara goblok. Kan konyol ini kan? Nah, isu-isu itu loh. Bukannya pakai fakta, tetapi pakai, nah ini ya. Menurut Kamarudin ada transaksi 200 juta dari rekening BC ke RR. Nah, ini kan pertanyaannya kenapa mereka bisa ini? Nah, jangan-jangan mereka main sendiri. Dianggap pengkhianat kan? Jangan-jangan mereka main sendiri sehingga dianggap pengkhianat. Ya. Hati-hati, ya kan? Hati-hati, saudara. Jangan bawa-bawa nama Tuhan lah, ya. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Serem ya saudara. Anda tiap hari disuguhi dengan kebodohan demi kebodohan. Ya gimana mau pinter? Oke lanjut dulu. Ini Pak Raja Uti udah masuk belum ya Raja Uti ya? Wah Raja Uti kok belum masuk tumben nih Raja Uti nih. Oke kita lanjut dulu ya. Lanjut. Andi USA. Wah ini suara dari Amerika perlu kita dengar juga nih. Selamat pagi, siang, malam. Nah, ya, salam semua. babi. Salam makan babi. Salam anti kadrun, anti apa namanya itu? Jilbab. Aduh, gak bisa ngomong nih Pak Paul saya. Habis gimana ini udah begini? Ini 77 tahun loh merdeka. Ya kan? Jadi ya bottom line
membodohkan bangsa. Nggak percaya coba keluar deh. Indonesia ini negara besar, ya. Tapi rakyat masih begini terus 77 tahun. Kepengennya kayak Kabul, kayak si Afghanistan gitu, rumah dari tanah liat, pakai baju Arab gitulah Indonesia ini semua. Aduh deh, nggak tahu deh, nggak komen deh, saya dengerin aja deh Pak Pong, saya frustrasi, benar-benar frustrasi deh. Frustasi apa? Ya karena Ya. disuguhinya dengan kebohongan-kebohongan, dengan drama-drama Korea terus, tontonannya drama Korea terus sih Pak. Ya saya udah bilang dari dulu presidennya Jawa nggak maju-maju, ganti coba, ya kan? Nah dari dulu pengajaran begitu terus Indonesia nggak maju-maju, ganti kayak Indonesia punya kesempatan golden opportunity waktu si Ahok. Indonesia bisa maju, nggak mau maju, ya repot, ya kan? Kan pada bahasa di Amerika kan ada perkataan itu, you can lead the horse to the water, but you cannot force the horse to drink. Kita bisa nganterin kuda untuk ke tempat minum, tapi kita nggak bisa maksa kudanya minum. Ya gini situasinya. Jadi geblek aja dari dulu sampai sekarang, ya geblek aja udah, nggak maju-maju deh. Aduh, hopeless deh. Hopeless Pak Pong, thank you. Luar biasa ya Pak, luar biasa. Nah itulah saudara ya. Kalau tiap hari disogohinya dengan dusta-dusta, terus ini ya anjing-anjingnya Kamarudin, ya gimana mau pinter ya saudara ya. Kasusnya KC juga dulu sama ya, kasusnya KC semua anjing-anjingnya Saifuddin sama Kamarudin kaing-kaingan saudara. Jeder ya kan, 10 tahun, jeder, duitnya KC ternyata dibawa lari Saifuddin. Ayo, terbuktikan omongan saya kan? Dulu kalian kaing-kaingan, dulu kalian kaing-kaingan, sekarang terbukti semua yang saya ngomongkan. Sama kejadian Brigadir J ini. Lihat nanti kaing-kaingan semua. Sekarang ini kalian terbukti kalian mempermalukan orang Batak nih, seluruh orang Batak jadi malu gara-gara Kamarudin nih. Nggak main-main ya. Akhirnya seluruh orang Batak harus bohong demi kebohongan. Ya kan? Ya, jangan main-main ya. Ini Paul minggat karena nggak ada kuasa. Justru saya berkuasa, saudara. Sejak saya teriak-teriak nggak ada gereja ditutup, saudara. Kamarudin bisa apa? Ya, kemarin kalau pengacaranya kami tidak dihalangi karena Kamarudin, KC sudah bebas, saudara. Ya, kalau kemarin kami tidak dihalangi oleh Kamarudin, KC sudah bebas. Kan saya sudah bilang. Tapi si Saifuddin kan berkhianat, mengkhianati kita. Ya kan, nah, ternyata tujuannya adalah mau nilep duit kan, modusnya sampai dia janji sama istrinya, lihat nanti kita bisa beli mobil baru, nanti kamu punya rumah baru kalau kita belain KC. Nah, ternyata kan motifnya kan motif udah nggak bener semua kan, ya kan? Oh terus terang, saya nggak main-main ya saudara ya. Oh, kita di sini saya nggak ada intelijen, kita ada intelijen ya. Ini siapa Hotma Hutasoid siapa nih? Ya silakan Pak Hotma. Horas. Ya, Horas. Apa urgensinya mempercayai Cina pengkhianat macam kamu dan mempercayai kamu, sedangkan kamu sudah meninggalkan kewarganegaraan Indonesia? Urgensinya apa? Kamu berani tamak muka nggak? Kamu itu Cina pengkhianat, kamu itu. Anjing, kamu berani tamak muka nggak? Anjing, kamu berani tamak muka nggak? Anjingnya Kamarudin, kamu berani tamak muka nggak? Kalau nggak berani tamak muka, nggak usah tampil, ya. Dasar anjing kau. Tamak muka baru kamu boleh ngomong. Kalau mau kritik saya, kamu harus tamak muka, ya. Apa urgensinya Anda dengarkan saya? Berkat saya, gereja-gereja tidak ditutup tahun ini, saudara. Berkat omongan si Cina pengkhianat ini, saudara. Gereja-gereja nggak ditutup tahun ini kan. Ya, berkat Cina pengkhianat ini, orang-orang miskin di Indonesia dikasih makan tiap malam tuh. Ya,
Berkat Cina pengkhianat ini, kita punya Galarua sekarang, saudara. Nah, ya, itulah urgensinya Anda dengarkan Cina pengkhianat ini. Ya. Berkat Pastor Kalau Paul tidak dengan ada Cina pengkhianat ini, kita nggak bisa bikin gerakan-gerakan seperti ini. Ya, nggak main-main. Nah, cuman tadi saya panggil anjing. Kenapa? Kalau kamu tidak berani tamak muka, akan saya panggil anjing. Kalau kamu mau kritik saya, kamu harus tamak muka. Ya, Hotma, silakan tamak muka, kamu baru boleh ngomong sama saya. Kalau enggak, kamu cuman anjing doang. Nah, ini. Pastor Paul. Saya nggak berani ngeladen Ini- kamu debat. Kamu tamak muka dulu nih, saya tungguin nih. Jangan diusir ya. Dia harus tampak video dulu. Kalau dia mau pergi nggak apa-apa, tapi jangan diusir. Saya mau ngomong sama si Hotma Hutasoid ini, orang Batak goblok ini nih. Mana? Buka dong. Ini nih ada anjingnya Komarudin ini. Nih buka video dulu dong, baru ngomong sama saya tunggu nih. Ya lihat nih saya. Ya ini ada ditonton orang 2000 nih ya, kita ditonton orang 2000 nih, live nih. Saya terus nih, nggak berani kamu buka video kan? Mana si Hotma nih? Nah, saya tungguin nih dia nak video nih, sambil tunggu ya. Wonder Woman dulu, silakan Wonder Woman. Nah, sambil saya nyalain terus di videonya nih, si Hotma ini. Mana numpak mukanya, jangan ditutupin dong, ngecut lu, dasar anjing juga kau ini. Wah Pak, pendeta kok ngomong anjing-anjing. Lah Anda baca tuh, anjing-anjing tidak masuk kerajaan surga. Yesus juga ngomong anjing ya. Oh, nggak main-main, yang saya ngomong ini Alkitabiah semua. Hotma, tambahkan dulu muka kamu. Mana nih Hotma, saya pin nih. Bu Linda sambil tunggu, silakan Bu Linda masuk. Nih. Mana nih si Hotma nih? Kalau udah tampak muka baru boleh ngomong sama saya. Ya, silakan Bu Linda. Ya, shalom Pak Pol. Lanjut, Shalom Pak Pol. Wonder Woman. Shalom semuanya Shalom. yang ada di Zoom Pak Pol. Shalom Bu Dari Linda. tadi udah tahan-tahan, masuk dah saya. Ini Pak, balik lagi kita kepada Sambo. Ya, nah sekarang Wonder Woman mau ngomong nih. Setiap hari kita cuma disuguhkan Ya, silakan. kebohongan dan dusta dan kebohongan dan dusta, kebohongan dan dusta. Setiap hari yang diangkat cuman itu. Ya, jadi setiap hari pekerjaan yang mereka di sana yang katanya mau menyelidiki dan omong kosong. Semua yang bekerja itu hanya menciptakan kebohongan. Percuma sekolah tinggi. Bu Linda, Ya, Bu Linda sebentar. Bu Linda sebentar. Ya, Pak. Kita mau lihat Ya. sama-sama videonya anjingnya Komarudin itu loh, jempolnya itu loh. oke. Wih, luar Oke. biasa anjingnya Komarudin ini, lihat ini orang Batak satu ini nih, luar biasa. Ternyata, lihat jempolnya tuh bagus sekali tuh jempolnya tuh. Wah, ternyata memang kamu suka main jempol ya. Oke, ternyata nggak punya nyali ya. Anjing-anjingnya Komarudin nggak pernah berani tampak muka. Kenapa? Karena kalian memang nyatakan memang kalian orang goblok anjing-anjingnya Komarudin ini, ya kan? Karena goblok. Kalau orang berani itu kayak Pak Santiamer tadi loh, kritik Komarudin, kayak saya kritik Komarudin tampak muka begini, ya. Orang berani itu begitu, ya. Oke, lanjut Bu Linda. Nah, kita sambil tunggu anjingnya Komarudin ini tampak muka. Ini ada live 2000 orang nih ya, anjingnya Komarudin lagi ditonton nih. Betapa inilah kualitas orang-orang yang percaya sama Komarudin ini, kayak si Hotma Hutasoid, malu-maluin marga Hutasoid aja kau. Silakan Bu Linda lanjut. Jadi ya begitu. Jadi setiap Lanjut, hari Bu Linda. setiap hari kita rakyat Indonesia Bu Linda. ini Hilang Bu Linda. Enggak, ini saya ada suara Pak. Ada suara. apa yang tidak nangkap saya kali Pak. Ada suara. Loh, 1 2 3 cek 1 2 3. Kedengeran nggak? Lanjut. Masuk, dengar. Lanjut. Oke.
Iya, Kembali lanjut. lagi ya. Setiap hari kita Lanjut Bu disuguhkan- Linda. Waduh, saya udah ngomong nggak kedengeran ya. Gimana nih? Ngomong aja terus. Linda lah. Ngomong aja terus, nanti didengar itu, ngomong aja terus. Ya, ini Pak Pol. Kedengaran kopi Bu Linda. Masuk Bu Linda, bagus. sudah masuk dari tadi Pak Pol. 1, 2, 3, cek. 1, 2, 3, cek. Kedengaran nggak Pak Pol? Wah, ini ada sabotase nih. Bagus Bu Linda, Cek. bagus. Oke, udah bagus ya. Oke, ulang lagi nih. Setiap hari kita rakyat Indonesia ya hanya mendengar kebohongan, dusta, dan kebohongan dusta. Mereka bukan bekerja untuk membuktikan kebenaran. Mereka berusaha sekuat tenaga hanya menciptakan kebohongan. Percuma, ya saya bilang percuma sekolah tinggi-tinggi kalau hanya ujung-ujungnya menciptakan kebohongan. Percuma mengklaim diri sebagai anak Tuhan kalau hanya menciptakan kebohongan, dan dusta. Percuma. Memangnya rakyat ini bodoh setiap hari hanya mendengar berita itu terus dan tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Karena di otak itu cuma menciptakan kebohongan. Bukan berusaha untuk membuktikan kebenaran. Nah, lidah-lidah yang menari-nari seperti ular seperti ini ya. Lidah-lidah yang menari-nari seperti ular. Kita ini udah bosan ya. Udah bosan dengar segala rekayasa perkataan. Wow, luar biasa. Jadi saya hanya bilang ya, mungkin rakyat Indonesia dari Sabang sampai Papua, sampai Merauke. Yuk, mari kita angkat doa sama Tuhan. Biar Tuhan turun tangan, Tuhan berkarya. Jadi mereka-mereka ini yang setiap hari menciptakan kebohongan dan kebohongan, Tuhan permalukan mereka satu persatu. Itu saja Pak Pol. Betul ya, memang itu tadi ya. Dari dusta ke dusta. Sambonya dusta, Kamarudinnya dusta. Makanya tambah ribet. Ya. Karena dari dusta ke dusta. Sambonya dusta, Kamarudinnya juga dusta. Dusta dilawan pakai dusta lagi. Makanya nggak akan benar kebongkar. Karena dusta dilawan dengan dusta. Dua-duanya suka berdusta. Dua-duanya bukan pengikut Kristus. Dua-duanya pengikut iblis, saudara. Mempermalukan Tuhan Yesus sebetulnya. Memalukan betul-betul. Tuhan Yesusnya nggak ada urusan. Mempermalukan siapa? Mempermalukan kita orang Kristen. Tuhan Yesusnya nggak ada urusan. Nah, mempermalukan kita semua. Ya. Karena gini Pak Pol ya. Mempermalukan kita semua. Ya, oke Pak Pol. Ini orang ya, kalau orang sederhana saja, kalau berani berbuat, ya harus berani bertanggung jawab lah. Betul. Masalahnya berani Tapi berbuat, balik lagi Bu Linda, kalau Sambo ternyata melindungi istrinya atau anaknya bagaimana? melindungi Pak. Sekarang kita bicara, apakah kebenaran terkikis seperti itu Pak? Bukan masalah kebenaran ini masalahnya Sambo seorang laki-laki yang harus melindungi salah satu orang yang dia kasih, mungkin istrinya, anaknya, atasannya, Oke. ya kan? Karena sempat ada isu bahwa ada yang lebih berperan loh di dalam hal ini. Ada satu yang dilindungi oleh dia, dan itu dia dia berpikir secara praktis ya bahwa dia sebagai misalnya kalau dia lindungi istrinya atau anaknya, dia sebagai kepala keluarga, apapun aku korbankan demi istri dan anakku, walaupun dia caranya salah. Walaupun dia berbuat salah, dan itu sudah ada di dalam instingnya dia. Misalnya sama dengan seseorang yang terpaksa dia membunuh karena anaknya mau diperkosa, misalnya nih. Apakah tidak pantas? Misalnya nih benar-benar Brigadir J ketahuan mau merkosa anaknya. Ya. Misalnya,
Loh, kalau saya kejadian, anak saya atau istri saya mau disakiti, saya nggak akan berpikir kasihilah sesama manusia loh. Apa yang ada dalam pikiran saat itu saya yang akan saya lakukan loh. Loh, kita realistis saja. Kecuali tiba-tiba di tengah jalan waktu saya mau berbuat, cinta itu cinta yang dari Tuhan itu keluar. Pembelaan Tuhan itu benar. Nah, tetapi secara reaktif yang manusiawi, ya kita yang manusiawi ya, karena Sambo ini bukan anak Tuhan, belum lahir baru loh. Kalau dia lahir baru, mungkin Roh Kudus akan mencegah dia dari berbuat salah. Ingat Daud, waktu Daud mau bunuh orang, terus dia bilang terpuji waktu mau bunuh Nabal itu kan, suaminya si Abigail, terus dia nggak jadi bunuh, ternyata mati sendiri. Terus Daud bilang apa? Terpujilah Tuhan yang menghindari aku mengotori tanganku dari membunuh orang yang menghina aku, ya kan? Nah, sama dengan kejadian, kecuali dia penuh dengan Roh Kudus, si Sambo ini dia dipenuhi, dia punya kelahiran baru, pasti Tuhan akan membuat satu pencegahan, ya. Tetapi kalau enggak, nih kita cerita secara manusia normal, yang manusia hidup yang tanpa Roh Kudus. Ya kalau saya jadi Sambo, saya juga akan sama, libas dulu. Apalagi istilahnya ini benar-benar harga diri sebuah keluarga yang dia bilang itu. Kalau saya sih percaya dia nggak bisa ngomong bahwa ada harga diri keluarga yang disakiti loh. Kalau saya percaya dengan omongannya Sambo dalam hal ini ya, walaupun di situ ada penutupan. Jadi memang dia sudah siap. Makanya dia bilang dia sudah bikin skenario itu tadi, dia sudah siap dengan itu. Artinya memang ada hal yang mahal sekali yang harus dia tutupin, bukan sebuah gara-gara konangan 303 atau apa konangan selingkuh sama si Rita, bukan. Tapi ada yang dia lindungi. Kalau yang saya yakini adalah itu, dan itu belum tentu benar. Tetapi yang saya yakini adalah itu, dan biasanya analisis saya benar. Nah, kalau ada begitu, ya Sambo benar nggak? Ya salah, tetap salah. Bukan masalah benar salah ini, tapi adalah keputusan yang dia buat. Masalahnya, yang salah adalah pemerintahnya. Kenapa menutupi lagi dengan kebohongan lagi? Itu Bu Linda. Mengapa lalu kemudian si pengacaranya melemparkan kebohongan lagi si Komarudinnya? Artinya kebohongan. Lalu kemudian si Fahmi Alamsyah ini yang menyeting kebohongan ini, ya kan bisa lolos. Harusnya dia yang kena pertama kali. Dia perancang kebohongan itu kan. Coba kalau si Fahmi dilapori sama Sambo, lalu Fahmi Alamsyah kasih Sambo, lebih baik kamu akui semuanya, nanti kita pikirkan solusinya. Yang penting diakui dulu. Kalau saya didatangi sama Sambo, saya kan selalu bilang, akui dulu semuanya, nyatakan dulu kebenaran, lalu kita cari solusinya. Tapi ini datangnya sama Fahmi, dibikinkan skenario-nya. Sambonya kayak kerbau dicucuk hidungnya. Ya ikutin skenario tersebut kan. Nah itu loh makanya. Nah sekarang gini Pak Pol, sekarang gini. Oke, kalaulah misalnya dia melindungi istrinya, ya Pak. Makanya saya bilang kemarin di salah satu channel YouTube, makanya istrinya itu bersuara, stop dengan air mata, dengan muka sedihmu, stop. Kita tidak butuh sedih benar air gimana? Matamu, kita butuh suaramu. Kenapa Pak? Kalau ternyata benar, dia benar-benar mau ada sesuatu yang dia sembunyikan, yang mungkin anaknya misalnya. Masa dia mau cerita kalau anaknya diperkosa? Loh, sekarang kita mau tegakkan kebenaran ini bagaimana Pak? Nah, bukan. Semua ada harga yang dibayar. Bayangin ya, bahkan jangan ceritanya Sambo. Banyak orang, Ibu Linda, kita harus realistis. Banyak orang tua anaknya diperkosa. Kenapa dia nggak lapor polisi? Karena akan makin merugikan anak ini loh. Belum menjurus ke situ kan Pak Pol. Masih kepada putrinya itu kan Pak Pol. Bukan, ada yang dilindungi itu. Maksudnya putrinya bersuara coba Pak. Itulah sebabnya, itu pasti ada yang dilindungi. Ingat, Sambo itu adalah seorang yang cerdas loh. Ada yang dia tutupin. Makanya dia tidak mau katakan yang sejujurnya. Sulit. Ada banyak hal yang sulit sekali diungkapkan, kecuali dia punya jiwa yang besar. Wah, tetapi sulit sekali jadi orang begitu, Bu Linda. Ya, berarti setiap hari mereka mempertontonkan dusta dan menciptakan kebohongan dusta terus untuk jadi konsumsi rakyat Indonesia, Pak.
Iya, yang salah adalah pemerintahnya, bukan Sambonya, Memalukan. bukan putrinya. Termasuk Komarudin yang salah, pencipta kebohongan kepada kebohongan. Coba kalau dari awal disuruh jujur sama si siapa itu, si Fahmi Alamsyah, ya kan? Terus kemudian, oke, yang jujur itu konsumsi pemerintah, lalu diungkapkan sebagian saja, ya kan? Iya. Tetapi kan sudah terlanjur semuanya kan, sekarang sudah terlanjur begini, saling tutup menutupi, kebohongan akan menutupi kebohongan. Dari awal, yang benar adalah dibuka dulu ke satu orang, yang sejujurnya begini. Tapi bukan dibuat skenario, ya udah dibuka, tetapi tidak semuanya, kan itu kan rahasia negara kan. Boleh dianggap rahasia negara, yang boleh tahu hanya orang-orang tertentu, seperti kematiannya Ibu Tien Soeharto. Ya kan, akhirnya kan sekarang semua udah tahu kan, sudah tersebar bahwa ternyata itu ditembak oleh anaknya sendiri kan, tertembak oleh anaknya sendiri kan. Tetapi itu kan ditutupi kan, supaya jangan ada yang masuk penjara kan. Nah, itu semua balik lagi ya, kalau ada anak diperkosa, ya, apakah terus kisah pemerkosaannya mau diumbar ke masyarakat? Kan enggak kan? Kalau sampai dilapor polisi, bahkan sidangnya aja tertutup loh. Saya pernah menghadiri sidang tertutup pemerkosaan seorang anak ya. Itu ditutup, wartawan pun nggak boleh masuk loh. itu beneran ya, itu bisa terjadi. Nah makanya justru kita melihat masalahnya itu dari berbagai sudut. Nggak bisa. Oh dia harus jujur. Nah kalau itu anak kita sendiri diperkosa, apa kita mau jujur semua, buka semua? Anak ini menanggung malu 2 kali loh, diperkosa jadi sudah menanggung psikologis yang luar biasa. Dia kudu ngaku, ditanya sama hakim, waktu diperkosa gimana? Rasanya enak nggak? Wah, karena repot lagi, ditanyain lagi kan. Kayak pengadilannya orang kadun-kadun itu kan. Lawan diperkosa enak kok, dia ngerasain enak kok. Kenapa aku di penjara, dia ngerasain enak, pembelanya begitu kan. Waktu yang di Swedia itu. Orang diperkosa keenakan kok dia kok. Wah, kan? Kenapa begitu kan? Wah, jadi si anak ini mengalami 2 kali trauma. 1, dia diperkosa sudah trauma. Kedua kali kasusnya dia diketahui oleh khalayak ramai dan mereka dari keluarga terhormat. Jadi bagaimana keputusannya? Kalau saya jadi Sambo, tak tutup. Kalau saya jadi Sambo, tak tutup semua. Yang penting anak saya jangan sampai ketahuan. Jangan sampai masyarakat itu tahu anak saya diperkosa. Nanti bagaimana hubungan dia dengan suaminya? Nah, apalagi di masyarakat Indonesia yang munafik, yang mengutamakan apa unggah-ungguh, tata krama, etika yang munafik itu, segala macam kemunafikan akan menjadi lebih berat lagi. Bahkan di negara barat saja kasus pemerkosaan yang diperkosa itu sering benar-benar ditutup rahasianya, benar-benar anonim semua. Apalagi ini kasus sudah kebuka, wah itu bahaya sekali. Nah, apalagi kalau sudah ceritanya yang macam-macam. Makanya saya yakin sekali Sambo melindungi seseorang yang sangat penting. Jadi kasusnya tidak oke. Dan pada akhirnya keluarga Sambo menderita ini. Jangan-jangan brigadir, ya kan? Bagaimana? Apakah polisi bisa menyangkal? Ya kan? Harus polisi mau apa? Apakah polisi tahu? Yang tahu ya itu tadi benar si siapa itu yang ngomong, yang tahu kebenarannya ya hanya Sambo, hanya si Putri, si Brigadir J, sama si Baradae, saling tutup menutupin. Dan Baradae nampaknya masih bohong juga, dia masih masuk ke skenario berikutnya. Makanya si Deolipa kan langsung dipecat kan, karena keceplosan ngomong kan kemarin masalah anaknya jangan dilibatkan ya, kan bolak-balik begitu kan, anaknya jangan dilibatkan ya, kan Deolipa bilang begitu bolak-balik kan. Dari situ itu kan signal yang anak boleh dong narik ngomongan saya anaknya, dan dia ngomong itu di beberapa media, anaknya jangan dilibatkan ya. Masa orang keceplosan ngomong berkali-kali, itu kan signal berarti kan ada sesuatu yang ditutupin. Begitu, Tapi Bu bisa Linda. juga dia mengatakan anaknya jangan dilibatkan. Bisa aja memang dia bikin story sendiri, Pak Pong. Jadi merembet kemana-mana, ini entar nyangkut ini, nyangkut ke sana. Jadi merembet-rembet, jadi berputar-putar terus gitu. Nah kita sampai sudah mesti ada satu alat pendeteksi kebohongan ya.
Jadi kadang-kadang saya itu agak muak kalau lihat orang tuh karena pemerintahnya salah. Karena pemerintahnya salah, dia tidak open dari awal. Dari awal mereka sesama angkatan mereka mau mencoba menutupi. Kalau dari awal semua pelaku pemerintah itu jujur, selalu transparan, makanya di Damaris ini ya, saya nggak suka nutup-nutupin, karena nanti kalau terjadi sesuatu, kita beresinnya susah. Beresinnya amat sangat susah. Segala sesuatu yang penuh dengan intrik-intrik itu beresinnya susah. Mendingan buka apa adanya, hancur ya hancur. Kalau memang Tuhan nggak berkenan, biarlah hancur. Kalau Tuhan berkenan akan jalan terus. Tetapi tutup-menutup ini yang nanti akhirnya menjadi masalah besar. Nah, sebetulnya tidak perlu sampai mengekspos motif di dalam itu apabila motif itu sampai ke dalam keluar. Tetapi kan kemudian kita semua yang kepo kan, pengen tahu kan, emang perlunya apa motif itu coba? Kan lebih baik kita ngomong aja, pokoknya terjadi pembunuhan, Sambo sudah bersalah. Kalau ditanya motif kan tidak mempengaruhi dipidananya seseorang. Motif itu kan hanya menjadi pembuktian saja, hanya menjadi pendukung, ya kan? Hanya menjadi pendukung saja motif itu. Apakah motif itu nanti dipakai di dalam dipakai yang memberatkan, meringankan? Iya, hanya memberatkan, meringankan saja. Tetapi motif itu bukan menjadi konsumsi masyarakat sebetulnya. Kalau terjadi masalah yang sebenarnya ya ditutupi. Yang menjadi masalah kan adalah kita kepo, ya kan? Dan pengacaranya si Brigadir J, seakan-akan Brigadir J ini malaikatnya. Bisa jadi Brigadir J itu jahat juga loh. Kalau ternyata Brigadir J memang benar-benar mau memperkosa anaknya Sambo, atau yang laki-laki mau diperkosa anaknya laki-laki itu, yang sekolah di Taruna Nusantara itu. Ternyata yang mau diperkosa bukan Putri loh. Masa si Putri akan ngomong, iya, si dia memperkosa anak saya, yang laki-laki, ternyata pedofil, ternyata suka laki-laki muda itu kan, Brigadir J-nya. Bisa nggak? Bisa loh. Tapi apakah Putri akan ngomong anak saya diperkosa? Bisa dipecat dari Taruna, bisa dibully nggak itu di Taruna Nusantara? Si anak ini, dibully. Coba bayangin kalau Ibu Linda jadi si anak ini. Ketahuan ternyata Brigadir J memerkosa dia. Wah, tiap hari dibully nggak? Apalagi anak-anak Taruna sana, anak-anak orang kaya semua loh. Anak-anak orang-orang tajir, anak-anak militer. Yang mereka berani-berani kan? Ya kan? Ya, Jadi, ini juga satu masalah besar loh Pak Pol ya. Artinya gini Pak Pol. Kasus perkosaan seperti ini ya Pak Pol. Kalau misalnya ini, wah semua memang nggak berani ngomong. Nah, kalau terjadi pelecehan seksual, kiamat deh Pak Pol. Kan nggak bisa diangkat dengan catatan nanti malu, nanti ini, ya akan terus begitu. kenapa Sekarang harus diangkat defense pertanyaannya Bu Linda? Kenapa harus diangkat? Nah, kan kita harus, gini loh, ini ada masalah. Ini kan keluarganya orang nih. Ya, ada yang mati, Brigadir J. Sambo sudah mengakui, Baradae sudah mengakui. Sekarang kan pertanyaannya kenapa, ya kan? Sambo bilang itu masalah keluarga yang memalukan. Nah, kalau saya, ya, dalam kasus itu saya langsung mengerti. Saya sebagai seorang ayah, ya, saya tahu apa yang namanya harkat dan martabat keluarga yang harus saya tutup. Nggak boleh dibuka ke orang. Saya tutup. Nah, sekarang kita masyarakat tiba-tiba kepo pengen tahu. Sekarang kalau ceritanya ternyata anaknya si Sambo yang laki-laki yang di Taruna Nusantara itu diperkosa sama si Brigadir J. Terus apa mau diceritain kemana-mana? Keluar, begitu. Lalu apa yang terjadi dengan si anaknya si Sambo ini? Kita puas, masyarakat puas. Lalu anak ini gimana? Rusak nggak hidupnya? Oke. Ya dia harus berkorban, enak aja. Dia kan bukan Tuhan Yesus yang harus berkorban buat kita semua kan? Ya, oke Pak Pol. Benar nggak? Nah, Nah Nah, itu loh. sekarang dengan cara seperti ini akan bermuara kemana? Sampai kapan Sambo akan akan berakting? Sampai kapan, Pak Pol? Ini kan kita tidak tahu di Oh endnya itu sampai bukan kapan. acting. Ya, Itu nggak ada acting kan Sambo sudah bilang. Sambo nggak acting loh, kan sudah mengakui dia kan. Ya, terus Itu nanti bukan di acting. endnya itu Sambo kan sudah bagaimana? mengakui Baradae pelakunya, dia yang nyuruh kan sudah diakui kan, sudah kan. Ini, ya, Masyarakat nanti kan hanya perlu tahu itu saja.
Ini muaranya mau kemana ini ya? Muaranya. Nggak ada muaranya, nggak ada kemana-mana. Yang membawa kemana-mana si Komarudin. Kalau Dia mau kemana-mana. Semuanya maunya dilibatkan polisi-polisi itu. Padahal polisi-polisi itu kan korban dari skenario awalnya si Fahmi Alamsyah. Kapolri tahu nggak? Enggak, Pak Kapolri kan tahunya kan dari skenario yang dibuat si Fahmi Alamsyah. Kompolnas tahu nggak? Enggak, Kompolnas kan tahunya dari skenario-nya si Fahmi Alamsyah. Kenapa Sambo percaya sama si Fahmi? Dia kan mengharapkan dukungan. Kan akhirnya kebongkar semua skenario itu gara-gara berkat Teolipa ya. Berkat Teolipa kebongkar semua skenario 1. Akhirnya Sambo mengakui ya kan bahwa dia perencananya si Baradae pelakunya. Udah, dan ada 4 orang di penjara. Itu kan sudah, yang penting yang bersalah sudah dihukum. Lalu yang jadi korban yang lain, yang diperkosa sama Brigadir J. Apakah Putri akan ngomong yang diperkosa adalah si anak yang laki-laki itu yang di Taruna Nusantara? Wah, kalau saya akan bilang sama istri saya, jangan. Kita bertanggung jawab sama masa depan anak kita. Itu bukan konsumsi publik. Publik tidak perlu tahu dan tidak berhak untuk tahu. Yang perlu tahu adalah siapa yang membunuh, ya, dan siapa yang merencanakan, yang terlibat di dalam pembunuhan itu. Udah cukup di situ. Menurut saya itu yang harusnya kita selesai di situ, finish. Dan siapa yang membunuh, siapa yang terlibat. Nah, ini ada yang ngomong, ngawur kamu, janganlah berandai-andai bermain dengan sama. Komarudin juga berandai-andai. Nggak ada buktinya yang dia ngomong semua itu, nggak ada buktinya semua. Nggak ada buktinya dikeluarkan, nggak ada semua. Itu semua adalah berandai-andai semua. Komarudin berandai-andai, saya pun berandai-andai, kita semua berandai-andai. Seharusnya apa? Nggak perlu berandai-andai. Pelakunya sudah mengaku, yang merencanakan sudah mengaku, ya sudah. Yang terlibat sudah ditangkap, sudah berhenti di situ. Harusnya kita puas dengan itu. Tetapi ada orang yang ingin menjadikan gede. Ya, seakan-akan Kapolri harus dicopot. Ya kan? Semua harus diganti semua. Nggak bisa. Kenapa si Fahminya malah nggak ketangkap? Kenapa si Komarudin malah nggak nuduh si Fahmi? Karena kan ketololannya dia, perencananya siapa? Kan skenario kan dari si Fahmi. Perencana dari persekongkalan ini kan, dari skenario bohong ini kan. Kenapa Fahmi ya? Paling tidak dia harus masuk penjara karena membuat cerita bohong. Walaupun dia tidak terlibat di dalam pembunuhannya. Tetapi cerita bohongnya kenapa tidak ada yang ngejar Fahmi? Cuman grup kita aja yang ngejar. Nah, itulah pinternya grup kita. Wawasannya harus dibuka. Segala sesuatu itu mungkin jadi semua kemungkinan itu harus kita buka. Jangan cuman wah pasti karena ini katanya Kamarudin pasti benar. Oh saya mah paling apalagi ya Kamarudin paling jago bohong ya. Kamarudin sudah kita berapa kali kita bongkar di sini. Bahkan videonya rekamannya itu pernah kita bongkar. Kamarudin itu bohong sama bohongin publik ya. Saya bongkar di sini, saya singkapkan rekamannya ketahuan semua Kamarudin bohong kan. Sejak saat itu, nah ini ketahuan juga kan Saifuddin yang bawa duitnya KC kan. Tadinya dia yang nuduh saya kan. Nggak taunya kan Saifuddin sama dia berdua yang bongkar duitnya KC 400 juta kan. Nah dari situlah sebenarnya kita bongkar dengan berbagai macam kemungkinan yang ada. Nggak boleh cuman pakai kacamata kuda pokoknya Kamarudin bener. Karena itu informasi pertama yang ada itu dari Kamarudin. Sekarang kita kasih informasi lain, kemungkinan yang lain. Kalau saya jadi seorang ayah, saya punya anak, apalagi ini anak laki-laki diperkosa sama Brigadir J. Gua tak tutupin beneran rapat-rapat. Siapapun yang terlibat kalau perlu tak bunuh semua, ya kan? Kalau perlu siapapun yang terlibat di situ saya hantam semua. Wah, ini bukan cuma harkat keluarga, ini masa depan anak ini loh. Dan anak ini bisa jadi homo juga loh. Karena digarap loh sama Brigadir J. sekarang Jadi kalau saya kok yakin. Saya tanya Pak Pol, oke. Taruhlah Ya. dia melindungi anaknya. So bagaimana dengan kematian Brigadir J itu Pak Pol? Apakah sudah selesai karena memang ya hukumannya dia harus dibunuh? Terus begitu Pak? Ya pembunuhnya harus dihukum dong. Nah justru itu Pak Pol. Taruhlah dia melindungi anaknya, tetapi terbukti bahwa Brigadir J kan terbunuh. Iya. Nah, ayo siapa tanggung Ini jawab? Bu Linda, ada maling masuk ke rumah saya.
terus saya bunuh maling itu, saya tetap dihukum nggak? Tetap dihukum. Tetap dihukum. Karena di Eropa pun tetap dihukum ya. Iya. Karena namanya pembelaan diri itu bukan membunuh loh. Sebatas membela diri. Ada satu batasan namanya membela diri. Makanya kasus yang kecuali kalau ada maling masuk, terus dia di babak belur, terus saya ikut ditangkap. Wah, saya bisa protes. Loh, saya nggak bunuh dia, kok dia babak belur, saya bela diri. Saya tangkap dia, malah saya yang ditangkap. Ternyata yang di Lombok itu kasusnya kan ternyata ada polisi yang kerjasama kan sama si maling ini kan, teman yang begal sama ya kan, ada polisi yang kerjasama ternyata kan. Nah itu kasus yang berbeda, tetapi sama. Kita kalau ada orang nyerang kita, ya, terus saya bunuh dia sampai mati dia, saya tetap masuk penjara loh. Jadi pembelaan diri itu nggak boleh sampai mati intinya. Nggak boleh sampai mati. Kalau sampai luka-luka membela diri, alibinya kita kuat, kita bisa lolos. Tapi kalau mati, tetap kita masuk penjara. Walaupun ringan, ya kan? Ada perkelahian pembelaan diri bukan terencana namanya. Kasusnya Sambo juga sama. Brigadir J, ini kita berandai, sama-sama Komarudin ya, berandai-andai. Brigadir J memperkosa anaknya Sambo. Sama Sambo dia apa? Bunuh. Salah nggak? Ya salah dong, masuk penjara. Sambo harus masuk penjara. Hukumannya ya karena sudah direncanakan ya tetap hukuman mati. Ya kan? Tetap harus hukuman mati. Korban yang paling rugi siapa? Ya tetap Sambo. Tetap Sambo keluarga yang paling dirugikan, bukan Brigadir J. Tetap Sambo yang dirugikan. Anaknya sudah diperkosa, dia karirnya hancur, dia pun sendiri mungkin bisa dihukum mati, ya kan? Dan teman-temannya si Brigadir J bisa terlibat semua, dan ada berapa puluh jenderal, ada berapa ratus polisi juga akhirnya ikut gara-gara ulahnya ini semua. Ya kan? Jadi satu kejadian itu kita nggak bisa lihat cuman kacamata kuda cuman itu doang, nggak bisa. Ada kemungkinan lain. Sambo salah, jelas salah itu sudah nggak usah ditanya lagi, harus masuk penjara, dihukum seberat-beratnya. Karena dia seorang pejabat, dia sudah tahu hukum, harusnya dia tahu harusnya bagaimana. Ya serahkan, pasrah. Itu tuh nggak usah dibunuh. Kan nggak perlu dibunuh seharusnya kan. Kalau saat itu dia tidak kalap, tapi nyatanya ada sesuatu yang ditutupin. Mungkin istrinya yang bunuh loh, bukan Sambo loh. Mungkin istrinya yang bunuh, yang meledakkan senjata itu jangan-jangan istrinya. Karena tahu itu anaknya, apalagi Glock itu adalah senjata yang ringan, saudara. Saudara tahu Glock itu senjata yang ringan, yang mudah yang orang perempuan nembak itu nggak akan mental. Ya siapa bilang ya, apalagi istrinya Sambo kalau nggak salah saya dengar anak tentara juga, nggak mungkin nggak pernah pegang senjata bapaknya. Jadi ada banyak sekali kemungkinan Sambo melindungi seseorang. Ya udahlah, kita sudah hancur sekarang mah, biar aku yang pasang badan, kamu jangan. Anak-anak perlu kamu, tapi ingatkan anak-anak untuk mengenang. Jadi anak-anak terkenang. Wah, saya kalau punya ayah seperti itu saya bangga sekali. Memang dia hancur karirnya, tapi saya bangga dengan ayah yang begitu, yang berani pasang badan buat anaknya. Ya kan? Salah, oh salah banget. Harus dihukum. Dia polisi kok, harusnya dia. Nah, tapi apakah Sambo yang bunuh? Belum tentu loh. Bisa juga sih ini. Balik lagi siapa sih? Apalagi nembaknya dari jarak dekat, dari belakang. Yang bunuh siapa? Jangan-jangan si istrinya. Untuk lindungin anak yang di Taruna Nusantara itu. Bisa nggak? Bisa, itu kan kemungkinan. Kemungkinan yang bisa membuat orang jadi goblok. Ya kan? Yang bisa membuat seorang Sambo ini jadi bodoh. Ya kan? Saya berasumsi Sambo ini orang pintar loh ya. Nah, kecuali kalau polisi mau mengakui ada orang goblok di dalam kepolisian. Gitu. Jadi bisa semua kemungkinan, Bu Linda. Ya, kita lihat pembuktian nanti di pengadilan aja ya, Pak Pong. Nggak bisa, nggak akan kebuka kasusnya. Saya sudah berkali-kali menghadiri sidang itu, tidak pernah ada fakta ya yang benar-benar bisa terbuka dengan jelas di pengadilan. Apalagi kasus ini udah busuk, udah terlalu banyak intervensi. Percaya saya, kasus ini tidak akan pernah terbuka yang seutuhnya, yang sesungguhnya. Akan tetap menjadi tinggal rahasia. Karena memang ada yang harus dirahasiakan. Tetapi jelas
Sambo bersalah. Setidaknya kesalahan Sambo adalah dia menghilangkan dan membuat skenario bohong. Nah, itulah, pokoknya dia harus nanggung. Baradae, dia sudah terlibat di dalam skenario bohong ini, walaupun mungkin pelaku sebenarnya, pelaku tunggal adalah istrinya Sambo. Bisa jadi. Tetapi Sambo harus ambil keputusan. Dia mau serahkan istrinya, masuk penjara, dia sendiri juga sudah hancur. Karena dengan istrinya masuk penjara, Sambo sendiri tetap hancur karirnya. Tanpa dia harus lindungi pun hancur. Daripada hancur semua, mendingan dia hancur, keluarganya tetap utuh. Kalau saya jadi Sambo, pertimbangannya itu, pertimbangan yang paling bijak adalah itu, yang paling mungkin. Betul Pak Paul ya. Kalau Sambo seperti itu untuk keluarganya. So bagaimana dengan orang tua daripada Brigadir J yang anaknya meninggal? Iya, kalau Brigadir J-nya memperkosa anaknya Sambo, Apa mereka rasa gitu loh Pak Paul? iya, sekarang Brigadir J memperkosa anaknya Sambo. Kira-kira hukuman apa yang layak untuk memperkosa? Iya, tapi apakah harus oke, katakanlah dibunuh ya Pak Paul? Katakan dibunuh kan? Enggak. Sekarang gini loh, Bu. Di Indonesia, pernah nggak ada pemerkosa dibunuh dihukum mati? Nggak pernah kan? Malah banyak yang cuma 5 tahun lolos kan? Pemerkosa loh. Ada 10 tahun pendeta yang di Surabaya itu 10 tahun kena ya. Bukan nggak merkosa dia ya, pelecehan dengan intimidasi kan, 10 tahun. Tapi rata-rata pemerkosa itu 5 tahun, 7 tahun selesai loh. Di Indonesia itu benar-benar kacau sekali. Kalau di Eropa, pemerkosa itu bisa hukuman seumur hidup. Ya kan? Tapi kalau di Indonesia, ringan loh hukuman pemerkosa. Jadi bukan masalah layak nggak layak. Istrinya Sambo ini kalau memang dia benar pelakunya, dia benar-benar sudah kalap. Dibunuhlah dia. Bukan masalah perasaannya ibunya Brigadir J. Kalau memang benar kejadiannya adalah Brigadir J memperkosa anaknya Sambo, maka si putri ini, ya, bayangin seorang ibu, dia sayang sekali sama Brigadir J. Siapakah yang paling mungkin melakukan pelecehan terhadap anak kita? Orang yang paling dekat dengan kita. Ulangi ya, siapakah yang paling mungkin melakukan pelecehan terhadap kita? Orang yang paling dekat dengan kita. Kakek, om, kakak. Ya kan? Keluarga kita. Itulah pelaku pedofilia pertama kali yang paling mungkin melakukannya. Orang yang paling dekat. Bapaknya, kakaknya, kakeknya, omnya. Ya. Dan Brigadir Joshua ini sangat dekat. Tidak mungkin si putri ini punya alasan yang lebih lagi daripada hal ini. Untuk membunuh dengan mata gelap. Mata gelap loh ini namanya, pembunuhan mata gelap loh ini loh. Nggak mungkin terencana, nggak mungkin. Mata gelap ini pembunuhnya dengan mata gelap. Dengan kepala langsung tembak di belakangnya, udah kalap. Dia pikir dia bisa lolos mungkin waktu itu dengan arogansi seorang pejabat kan. Nah, harusnya dibawa ke persidangan. Pasti akan gimana caranya supaya dihukum. Tapi ini udah sudah kalap. Sudah kalap. Yang paling mungkin kalap adalah kejadian itu, pemerkosaan. Atau bukan pemerkosaan, ternyata anaknya pacaran sama Brigadir J. Homo gitu loh. Ya pokoknya dirayu-rayu, bisa aja jadi kan dirayu-rayu. Ketahuan, kebongkar, ditunjukkan. Loh, kok begitu? Berapa kali kamu kejadian? Nah itu kejadian udah berkali-kali mungkin. Nah, tapi kejadian lagi. Bisa nggak? Bisa. Makanya dibikin skenario awalnya kan bahwa Brigadir J yang mau memperkosa putri, melecehkan putri. Tetapi apa sebenarnya terjadi? Brigadir J sudah kejadian dengan anaknya. Bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Lalu si putrinya dia teriak-teriak. Bisa, semua bisa terjadi seperti itu. Kalau sudah gitu terus gimana perasaan orang tuanya Brigadir J? Coba kalau anaknya konangan memperkosa anaknya putri yang laki-laki. Kalau yang perempuan gimana? Kalau laki-laki ini loh. Kalau laki-laki kan bisa juga suka sama suka kan? jadi banyak sekali kena marah kan? Hantam udah langsung. Nggak bisa. Kalau dipisahkan pun tetap akan balik lagi kan? Ya udah, garap. Banyak faktor. Linda, jadi nggak boleh tutup. Saya khawatir ya Pak Paul, saya khawatir akan muncul lagi alasan lain lagi, alasan lain lagi Pak Paul.
alasan-alasan itu semua motif-motif itu yang buat adalah Kamarudin. Coba lihat. Bertobatlah kalian. Kamarudin. Kamarudin kan yang buat motif-motif itu kan semua alasan kan kamu kan yang paling motif ini, motif itu semua. Kenapa? Karena dia juga nggak ngerti ya sebenarnya apa, dia asal lempar aja, siapa yang nangkep, siapapun YouTubers yang nangkep, influencer yang nangkep, digedein sama mereka. Lalu ini sekarang ini LGBT nih, urusan LGBT kan. Yang ada LGBT si Diolipa, siapa yang nangkep nih? Nah, tinggal digedein sama, lalu orang percaya sama dia. Siapa yang nangkap lagi nih? Urusan apa lagi nih? Oh, urusan 303. Kalau saya gampang dipatahin, nggak mungkin 303. Semuanya juga sudah tahu. Polisi dapat dananya dari 303. Semua juga sudah tahu, bukan rahasia lagi. Dari saya kecil saya sudah tahu ya bahwa polisi dananya dari 303. Dari saya SMP kelas 2, ya saya jualan SD Porka, saya sudah tahu itu. Dan itu bukan bukan ini, karena kita juga butuh perlindungan dari polisi, dari hukuman 303 itu kita bayar. Dari SMP saya sudah setoran sama polisi. SMP loh saya ngasih amplop ke polisi 303. Marah nggak? Enggak. Karena itu sudah lazim, biasa. Saya tanya, oke bayar sekian, pokoknya kalau ada ini kasih sekian ya. Budgetnya sekian, tarifnya sekian. Sudah ada tarifnya. Gitu. Jadi kalau 303 nggak mungkin. Kalau kasus sabu-sabu juga jauh ya. Juga jauh, terlalu mengada-ngada. Karena yang dipegang oleh Sambo adalah konsorsium 303. Kalau memang Brigadir J mau ngomong, ya ngomonglah sana, cuma diketawain doang. Tapi kalau itu adalah kasusnya adalah Brigadir J memperkosa anak lelakinya Sambo, apa yang akan dilakukan oleh Sambo? Apa yang dilakukan oleh istrinya yang pertama kali? Halap, jadi kecelakaan di situ. Lalu semua Sambo berusaha jujur sama Fahmi sebagai penasehat ahli. Dia nanya sama Fahmi, dia jadi bohong. Oke lah, kita sepakat, nanti kita tutup, jangan khawatir. Ternyata Fahmi mau jeblosin Sambo sekalian. Dan Kapolri sudah terlanjur percaya, sudah diumumkan, Kompolnas sudah mengumumkan. Yang salah siapa? Apakah Kapolri salah? Enggak. Ya kan? Karena itu begitu meyakinkan skenario itu. Nah, begitu sudah Pak Pontoh teriak, Pak Sosno Duaji teriak, baru tuh si Kamarudin naik sok ini segala macam, dia bikin isu ini isu itu. Tapi kalau saya percaya Brigadir J memang salah. Memang ada bikin salah sama keluarganya Sambo. Kalau itu saya percaya. Orang dari getaran bibir dan tatapan matanya, kita tahu orang ini bohong apa enggak. Ya. Waktu dia ngomong itu kan memang nggak kelihatan tapi matanya itu kan kelihatan dari kebohongannya, bohong apa enggak. Dan dia menyampaikan sesuatu yang universal loh, bukan detail loh. Dia bilang ini menjaga harkat marwah keluarga saya. Oh ya benar, ada sesuatu yang disembunyikan di situ, yang dia nggak mau ngomong, yang dia harus habis ini orang. Bukan dia harus habis, tapi salah satu keluarga dia, mungkin istrinya. Sekali lagi, saya tidak percaya Sambo yang melakukannya. Saya lebih percaya bahwa istrinya lah pelakunya. Dan itu tidak akan pernah terungkap di pengadilan. Karena apakah hari ini polisi sudah tahu? Saya yakin sudah tahu, dan mereka sudah ada deal. Saya yakin polisi sudah tahu, mereka sudah deal. Kasih tahu ceritanya, oke, kalau kamu jadi aku bagaimana? Oke, kita sama-sama, oke, kita jadikan Sambo tersangka, jadikan ini 303 aman, udah semua yang kasus-kasus yang kamu pegang aman, udah masuk bungkus. Tidak pernah akan dibuka, di pengadilan pun tidak akan terbuka. Nggak bisa, apalagi pengacaranya si Komarudin. Wah, kalau pengacaranya Alvin bisa tuh, habis babak belur itu. Wah, bisa rusak itu Kapolri itu, bisa rusak semua kalau pengacaranya Alvin itu. Kalau pengacaranya si Brigadir J darah Alvin, wah bisa bubar semua tuh, bisa runyam semua. Bisa dikocok semua kartunya itu. Ini pengacaranya Kamarudin. Cuman barking, nanti begitu pagernya dibuka, kaing. Ingat ceritanya KC. Begitu Bu Linda. Tapi pertanyaan Bu Linda bagus ya, kritis ya, membuat kita jadi rame nih Bu Linda. Harus ya, kita senang ya punya Bu Linda ya di Galarua ini ya, ada orang kritis kayak Bu Linda ini ya. Lanjut dulu ya. Senang hukum aja Pak Pol, senang hukum aja saya.